rakyat kecil, karena dulu kita sempat untuk beli es sendiri ya, karena saya juga dulunya mahasiswa akademisi begitu. Saya dulu kalau untuk beli bahan bakar minyak, sekarang di Jogja ini untuk beli premium itu sangat sulit. Jadi di mana-mana kalau kita mau beli bensin eceran, kita pasti belinya pertalit. Dan kalau pemerintah menaikkan harga untuk pertalit, yang jelas mahasiswa akan dirugikan. Otomatis saya juga dirugikan. Rakyat kecil yang mau beli bensin eceran, kalau mau lihat di wilayah Jogja yang seperti Gunung Kidul, Ponorogo yang di sana pembensin sangat sedikit. Ini untuk mengakses premium sangat sulit begitu. Karena di mana-mana sekarang dolarnya pertalit begitu loh. Baik, oke, bagus ditambahkan. Tadi menjawab dari Mas Johan. Ya, kita kalau debat-debatan data jelas kalah, Pak. Karena pemerintahan itu diisi sama orang-orang yang sudah punya S, punya gelar di belakang namanya. Kita ini S1 aja belum lulus. Jadi kalau misalnya kita mau debat-debatan data, ya kita terus terang kalah. Tapi kita juga punya data, gitu ya. Bahwa hari ini kenaikan harga BBM non-subsidi ini bertentangan dengan konstitusi yang ada. Pertama, ya, di dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Pasal 14 itu ditetapkan bahwa kenaikan itu harus diambil itu oleh ESDM. Sementara hari ini fenomena yang ada diambilnya oleh badan usaha yaitu Pertamina. Itu satu. Kedua yang konstitusional adalah putusan MK perkara nomor 002 garing PU strip 1 garing 2003 ya mengenai pengambilan harga bahan bakar minyak berdasarkan mekanisme pasar itu diputuskan oleh MK adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hari ini presiden ini belajar hukum atau enggak? Pemerintah ini belajar konstitusi atau enggak gitu? Kok bisa ada satu peraturan yang dia tumpang tindih kemudian beralasan kalau hari ini kenaikan BBM non subsidi adalah berdalih untuk tidak memberikan subsidi kepada orang kaya. Itu pertama tentang BBM. Kedua tentang subsidi listrik, pencabutan subsidi listrik gitu ya. Pertama kita lihat secara makro pasti ini akan menghasilkan inflasi yang besar, kayak gitu kan. Artinya pergejolakan sosial melalui ekonominya itu akan meninggi gitu ya. Tensinya akan meninggi dan secara mikro daya beli masyarakat pasti akan menurun. Karena apa? Karena hari ini uang yang biasanya mereka gunakan untuk membayar listrik itu naik. Sementara di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2012 yaitu kenaikan ini harusnya dibarengi dengan kenaikan upah minimum. Cuman kita nggak tahu nih ada jaminan atau enggak dari pemerintah selama 5 bulan ke depan ada penyesuaian tentang upah minimum. Sementara buruh itu, kawan-kawan kita dari buruh, itu setiap harinya, setiap bulannya itu selalu menuntut kenaikan upah itu nggak terjadi kayak gitu. Jadi hari ini kita lihat ini sekelas kita, mahasiswa yang belum lulus dari S1-nya, ini mampu mengkaji bahwa pemerintah hari ini bercanda dalam mengelola negara gitu. Pemerintah ini main-main, nggak serius gitu ya. Kalau misalnya mau ngomong ya bahasanya kita juga bisa. Kayak gitu untuk mengelola seperti ini. Oke, itu ya tadi ya pemahaman mahasiswa untuk turun besok, Mas Johan. Saya kira yang menggunakan termin-termin S1, S2 justru Mas bagus tadi kan. Pakai permen sederhana saja saya itu bahwa mahasiswa itu harus kritis ya, bahwa mahasiswa itu turun ke jalan kita dukung. Kalau dalam rangka untuk mengkritik, maksud saya tadi coba ini lagi deh tuntutan yang tadi itu loh. Saya ingin menanyakan apa hubungannya kenaikan BBM non subsidi itu dengan urusan rakyat kecil tadi gitu loh. Karena justru dengan menaikkan BBM non subsidi, pemerintah tidak perlu mengeluarkan untuk mensubsidi orang-orang kaya ini. Yang kemudian subsidi ini juga bisa untuk masyarakat banyak. Tadi alasan dan ini fluktuatif ya. Alasan Zaki bahwa ada terjadi kelangkaan justru di premium? Ya, saya belum tahu itu data kelangkaan di mana kan. Biasanya kalau ada kelangkaan bisa demonya ganti aja. Premium langka gitu. Pas itu maksud saya gitu ya. Tadi kemudian di split ya, ditambahin tadi oleh Mas Bagus menjadi tidak sesuai dengan putusan MK. Ya, karena BBM itu harus ada regulatornya. Siapa itu? Adalah pemerintah. SDM dia bilang tadi pasal-pasalnya itu. Malah Mas Bagus yang lebih canggih dari saya. Tapi kalau begitu beda lagi dong. Jangan mengkaitkan kenaikan BBM non subsidi itu kemudian langsung
berarti rakyat sengsara gitu loh. Kalau itu urusan lain itu tadi kalau melihat. Oh, jadi Mas Johan berharap mahasiswa fokus dengan pemahaman yang juga fokus. Gitu? Bukan, menurut saya jelas gitu loh apa ini. Kalau itu yang menjadi topik beda lagi dengan tadi. Gitu maksud saya itu. Kalau mengkritisi saya dukung, malah mahasiswa itu harus begitu. Baik, saya ingin ke Juan dulu. Juan di Medan. Juan, Anda kan masih konsolidasi malam ini. Apakah Anda punya pemahaman yang sama dengan Zaki di Jogja dan Bagus di Jakarta soal tuntutan? Oke, begini Mbak, sebenarnya kalau menurut kita dari Medan ini kan kawan-kawan Sumatera Utara, sebenarnya sama, hampir sama begitu. Jadi pemerintah terkesan menggodok sesuatu, itu terkesan main-main. Ada baiknya itu ya dikoordinasikan terlebih dahulu lah, jangan, ya memang dinaikkan BBM non subsidi, tapi ini kan juga impactnya orang menilai. Ketika BBM non subsidi juga naik. Oke, baik. Sayang sekali tertutup komunikasinya, kita langsung ke Zaki lagi. Zaki, ditambahkan dulu tadi tanggapan dari Mas Johan, silakan. Ke bawah mungkin ya, atau mungkin saya kurang tahu ya. Tapi kalau bagi saya yang sering berkeliling di Jogja, kalau sekarang hari ini di rakyat Jogja ini sangat kelangkaan premium. Kalau mau beli bensin eceran, kalau yang saya ulangi ya, tadi saya katakan, di wilayah terpencil sangat sulit untuk mengakses bensin. Oke, dan menurut Anda itu karena kenaikan BBM non subsidi? Secara ini di luar batas, kita pasca pemerintah menaikkan harga pertama. Gitu. Oke. Setelah ini saya akan dengar dulu dari Prof. Indra Samego ya, untuk menengahi sebenarnya di mana pemahaman yang miss atau mungkin sebenarnya maksudnya ke sana, tapi yang kurang pemahaman yang gitu ya. Sesaat lagi ya, tetap bersama kami. Sampai ke Babel ya, ke Bangka Belitung ya, di 8. Di Jawa juga ada Istana Negara, Gedung Sate, dan di Jogja di DPRD Yogyakarta. Nah, untuk di Istana Negara nih, Pak Rikwanto, laporannya atau paling tidak permohonan izinnya BEM seperti apa? Iya, yang pertama memang sudah ada yang mengajukan ya, dari BMSI ya, Mas Bagus ya. Dia sudah konsolidasi juga dengan rekan kita di Polda Metro, sudah disetting di mana titik kumpul dan akan kemana. Memang mereka di Patung Kuda ya, Merdeka Barat terus ke Istana. Nah di situ baru melakukan orasi-orasi. Itu long march atau bagaimana nanti yang disetujui? Ya, long march ya, iya jalan kaki ya. Ya memang untuk salah satu idenya seperti itu. Yang jelas di antara yang menyampaikan kemarin, salah satunya oleh BMSI, yaitu sekitar 500 sampai 1.000 orang ya, Mas Bagus ya. Kemudian dari Laskar Merah Putih ada, cuma tidak signifikan. Dari guru juga ada. Oh, guru juga ikut? Iya, guru. Bukan ikut. Beda aksi. Beda tema. Oh, beda tema, Tapi pada hari yang sama. Dengan satu tema. Nah, mereka ke DPR, ke Kementerian Agama. 121 ini kira-kira berapa masa yang sudah melaporkan akan? Sekitar 500 sampai 1.000. Menurut yang mereka sampaikan kepada Polda Metro Jaya. Itu untuk yang di Istana Negara ya. Tapi kalau yang di daerah, yang di daerah fluktuatif ya antara segitulah. Antara 200 sampai 1.000. Kadang-kadang mereka kan biasanya ekspektasinya besar, tapi waktu kumpul di bawah itu ada juga rencananya kecil, tapi tiba-tiba rame-rame mau besar. Betul. Itu kejadian biasa di lapangan seperti itu. Pak Rikwanto, ini mumpung ada John Utama di Medan, lalu kemudian ada Zaki Al-Mubarak juga, Zaki Mubarak di Yogyakarta ya, dan ada Bagus juga di sini, mungkin disampaikan seperti apa yang nanti diperbolehkan untuk dilakukan pada saat aksi. Ya, unjuk rasa itu kan bukan barang baru ya, bagi kepolisian. Hampir setiap hari kita unjuk rasa. Kalau statistik kita kan ribuan unjuk rasa satu tahun itu. Namun demikian untuk unjuk rasa itu diatur di Undang-Undang Nomor 998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, itu juga diatur. Ya. Unjuk rasa juga dilindungi undang-undang. Jadi polisi juga wajib menjaga, melindungi orang yang berunjuk rasa. Jangan sampai dia diganggu kebebasan menyampaikan pendapatnya. Namun demikian yang mengunjuk rasa juga, si pengunjuk rasa itu juga harus bisa menjaga ketertiban umum. Hak-hak orang lain juga harus dihormati. Kemudian tidak membawa barang-barang berbahaya. Kemudian tidak melampaui batas waktu dan tidak melanggar hukum-hukum pidana atau hukum lainnya. Nah, kalau itu selama itu berjalan dengan baik sesuai dengan koridor yang ada, bersinergi di lapangan,
kita saling menjaga, saling menghormati hak masing-masing, dan pada waktunya selesai. Ya, hanya saja di lapangan kadang-kadang kan kok adem-adem aja gitu kan. Kadang-kadang ada provokasi dari yang nonton ini, kok begitu-begitu saja. Nah, kayaknya nggak seru gitu kan. Nah, ini kadang-kadang yang membuat ada dinamika tertentu di lapangan. Nah, ini mesti diantisipasi Nah, ya? ini yang kita antisipasi. Kadang-kadang juga dinamika itu dibuat, tapi ada yang memprovokasi, jadilah itu tidak terkendali. Terpaksa kita turunkan perkuatan untuk dibubarkan atas nama undang-undang ya. Karena memang sudah tidak sesuai dengan undang-undang lagi. Itu yang terjadi. Kepada Medan, Juan, dan juga di Jogja ada Zaki. Ada tidak mungkin keyakinan bagi Anda nanti kalau memang menjadi turun begitu ya ke jalan akan tertib sampai selesai begitu? Silakan Zaki dulu boleh dari Yogyakarta. Oke, terima kasih. Ya, kalau saya dari Jogja, saya sudah berpengalaman kurang lebih 1 tahun memimpin aksi di Jogja ya. Dan aksi Badan Eksekutif Mahasiswa FI wilayah Jogja, itu saya jamin dan selalu pasti dalam keadaan yang aman dan tertib. Oke. Dari Medan, Juan Utama silakan. Untuk kita sendiri Mbak, sebenarnya untuk terkait aksi ya, kita insya Allah ya komitmen kita juga untuk tertib begitu. Karena aksi ini kan juga bisa dikatakan aksi damai gitu ya. Kita ingin menyampaikan apa yang mau kita sampaikan gitu kan. Jadi ya kita sih berharap dan juga pihak kepolisian juga bisa saling koordinasi bahwasanya ini juga akan tertib seperti itu. Gitu, Mbak. Baik. Oke, Juan Utama terima kasih langsung dari Medan. Zaki Mubarak terima kasih dari Yogyakarta. Kita masih akan sambungan bagus. Saya ingin ke Prof. Indira. Prof. Indira, oke, yang Anda tangkap dari tuntutan mahasiswa ini sebenarnya gimana? Make sense nggak? Ya begini, jadi mungkin kita, sebagian besar dari kita, ini membaca. Apakah itu media mainstream, dan terutama sekali media sosial. Nah persoalannya di situ. Jadi input untuk melahirkan satu sikap atau pikiran itu didasarkan pada informasi yang belum clear. Apalagi kita lihat dari hari ke hari itu ada macam-macam. Biar itu media mainstream juga macam-macam. Tentang koordinasi di pemerintahan, satu dengan yang lain. Nah ini yang mungkin menimbulkan keinginan dari mahasiswa atau siapapun juga untuk mengingatkan pada pemerintah agar bekerja lebih terkonsolidasi. Karena menurut saya tidak ada perbedaan antara satu kementerian lain. Mereka adalah alat negara yang bekerja for the sake of negara. Itu yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh ada perbedaan antara misalnya Polri dengan Menteri Keuangan misalnya. Gitu. Itu informasi yang dibaca. Seberapa jauh? Yang ditangkap oleh teman-teman mahasiswa. Iya, yang ditangkap oleh kita pembaca. Jadi saya juga membaca itu kan. Begini, seberapa jauh itu yang harus dihindari. Nah, jadi masalahnya adalah persoalan komunikasi. Komunikasi dari pihak pemerintah, ya. Dan kita sebetulnya punya institusi lain yang merupakan wakil rakyat, DPR. Bagaimana DPR merespon proses penyelenggaraan pemerintahan itu? Nah, kalau itu jalan, sebetulnya demonstrasi yang dikatakan Mas Johan tadi, bagian dari demokrasi, ini merupakan sesuatu yang ya nomor sekian menjadi sebuah kebutuhan. Karena di negara yang sudah mapan, demonstrasi itu ya jarang kita lihat. Tapi buat negara kita, saya kira karena 2 hal demonstrasi itu muncul. Jadi yang penting pertama adalah bahwa komunikasi, ada communication debt loh. Ya, kebuntuan komunikasi. Gitu. Sehingga muncullah mispersepsi, miskomunikasi. Yang kedua memang tantangan persoalan yang dihadapi siapapun yang memerintah sekarang ini berbeda dengan masa-masa lalu. Ada ekspektasi yang semakin meningkat dari masyarakat terhadap apa yang disebut sebagai kinerja pemerintah. Iya, Prof. Pak Rikwanto tadi karena sudah disebut ya, jadi mumpung disebut juga sama Prof. Indira, ini kan soal komunikasi. Terasa ada masalah komunikasi? Misalkan antara Polri dengan Kemenkeu misalnya? Bukan hanya Kemenkeu saja, berbagai pihak ya. Jadi memang kemarin itu memang komunikasinya kurang terjalin baik ya. Kita sadari memang semua berkolaborasi di sini. Cuma tidak mau satu pihak dibilang yang paling dominan. Ya, itu masalahnya. Padahal semuanya sinergis karena semua adalah bagian daripada pemerintahan. Dan itu keluar dengan cara-cara yang benar, dengan ketentuan yang juga dijalani semuanya. Ya, hanya pada waktu ditanya media kan kadang-kala kan
itu bukan kami, atau saya tidak kontribusi. Ya, semuanya berjalan. Tadi yang saya katakan di awal ya. Jadi headline itu berbeda-beda. Ya, media pintar sekali mengambil. Baru beda 5 menit sudah beda institusi satu dengan yang lain. Artinya semua berkolaborasi bersama. Cuma tadi mungkin tidak mau dikatakan yang paling dominan di situ. Jadi ini berjalan smooth sesuai dengan ketentuan dan keluar seperti yang lainnya. Jadi PP 60 itu apapun yang terjadi dampaknya itu sebenarnya berjalan sesuai dengan apa adanya dan sesuai ketentuan yang ada. Dan sekarang sudah berjalan setelah tanggal 6 Januari kemarin diberlakukan, yang nggak ada masalah. Karena memang menyadari, karena persepsi pertama yang muncul adalah dianggap itu pajak. Ya, ternyata bukan pajak. Oh, administrasi. Bukan 3 kali lipatnya, naik dari A menjadi B. Ya, B-nya sekian. Ya, administrasinya untuk mengurusnya. Dan itu dipandang, oh cuma ini, nggak ada masalah. Karena memang kita sadari ya, sosialisasi kemarin memang kurang cukup banyak itu, sehingga akhirnya mereka yang dipikirkan pajak itu akhirnya berbondong-bondong. Bayangkan kalau pajak kendaraan itu satu kendaraan harga 7 juta mungkin ya, atau 9 juta sampai 10 juta per tahun, terus naik 3 kali lipat.